masih bersama kami di obrolan Karebosi pemirsa. Nah, 4 tadi diantaranya tadi ada masuk juga mengenai integritas begitu. Anda sudah melihat 4 unsur tadi itu ada di teman-teman DPRD provinsi yang selama ini menjabat atau belum? Iya, saya kira kalau dari sisi kapasitas, ya tidak ada, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, tidak ada capaian yang bersifat istimewa dari DPRD sebelumnya, ya datar-datar sajalah. Saya kira ini yang kemudian menjadi tantangan bagi DPRD berikutnya, bagaimana menjalankan fungsi-fungsi yang yang kita sebutkan tadi, yang 3 fungsi itu secara maksimum begitu, sehingga nantinya ke depan di 5 tahun di akhir periode masa jabatan, kemudian kita bisa menilai bagaimana performance kinerja mereka, karena ya banyak sih kemudian variabel-variabel yang jelas akan mempengaruhi aspek kapasitas mereka juga, termasuk bagaimana kontribusi partai politik yang menaungi setiap anggota legislatif ini kemudian juga dituntut untuk memiliki peran di dalam menaikkan kapasitas dari anggota DPRD mereka. Kemudian dari sisi integritas, ya saya kira kita bisalah mengatakan bahwa sangat positif apa yang sudah ditunjukkan oleh anggota DPRD sebelumnya, ya, bahwa ada banyak kejadian di DPRD kabupaten kota lainnya yang kemudian harus berurusan dengan masalah-masalah hukum, khususnya dengan kejahatan korupsi, dan alhamdulillah semua anggota DPRD provinsi kita ini kalau bisa kita katakan happy ending, ya, kemudian mengakhiri masa jabatannya, kalau dalam term agama itu ya husnul khotimah lah begitu. Baik Pak Irwan, mungkin yang cukup jadi pertanyaan juga begitu oleh masyarakat luas, ini kan sudah berpindah ke periode selanjutnya 2019-2024 sudah dengan orang-orang yang baru juga begitu. Tadi sempat disinggung juga oleh salah satu penelpon mengenai hak angket. Apakah ini memang harus ini sekarang kan sudah di tahap penilaian Kemendagri begitu, apakah ini harus dilanjutkan lagi atau bagaimana dengan orang-orang yang di periode baru? Iya, kemarin kan kemudian di dalam proses paripurna di DPRD provinsi kemudian sudah ada kesimpulan-kesimpulan yang telah dihasilkan ya oleh mulai dari proses pansus sampai di paripurna itu, kemudian dan kesimpulan-kesimpulan itu kan kemudian sudah diserahkan juga kepada Kemendagri untuk ditelaah, dan nantinya hasil penilaian, hasil telaah dari lembaga-lembaga Kemendagri, lalu kemudian ada juga yang diserahkan ke kepolisian, itu kan sesungguhnya bisa kemudian ada ruang bagi anggota DPRD berikutnya ini di dalam hal menggunakan hak menyatakan pendapat. Nah, setelah penilaian dari Kemendagri masih bisa berlanjut ke hak menyatakan pendapat, terbuka kemudian ruang untuk itu, karena kemudian di dalam regulasi diatur bahwa DPRD bisa kemudian memberikan mengeluarkan hak menyatakan pendapatnya itu yang sifatnya kemudian bisa berimplikasi lebih lanjut terkait dengan pemaksulan kepala daerah. Tapi ada satu pemaksulan kalau sudah sampai ke hak menyatakan pendapat. Iya, saya kira mutlak apakah nanti akan ada pemaksulan? Tidak, walaupun kemudian setelah DPRD menyampaikan hak menyatakan pendapat masih ada proses sampai di Mahkamah Agung ya. Tapi kemudian peluang itu ada begitu untuk sampai kepada ya, sesungguhnya tergantung bagaimana proses komunikasi politik yang dilakukan oleh gubernur, wakil gubernur dengan khususnya partai-partai politik yang mendudukan wakilnya di DPRD ini. Dan satu hal catatan kita yang saya kira juga publik harus tahu, apa yang kemudian menjadi spirit proses hak angket itu sesungguhnya itu sudah memberikan hasil yang positif di dalam hal bagaimana penataan manajemen pemerintahan, di dalam hal manajemen pengelolaan kewenangan antara gubernur dan wakil gubernur yang sudah berjalan ke arah yang sifatnya lebih baik dari sebelumnya. Yang saya kira salah satu kemudian hal yang memicu munculnya pansus hak angket itu kan kemudian
kemudian ada pengelolaan manajemen birokrasi, ada kemudian pengelolaan kewenangan yang sifatnya tidak berjalan secara maksimal, khususnya antara kalau di dalam positioningnya adalah dalam antara gubernur dengan wakil gubernur. Dan kita bisa melihat kemarin bahwa di beberapa statement gubernur itu kemudian memberikan indikasi bahwa dari proses telaah yang telah dilakukan oleh pansus hak angket itu kemudian banyak yang sifatnya menjadi pembelajaran bagi pemerintah provinsi, apa perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan ke depannya. Baik. Supaya kemudian pemerintah provinsi bisa lebih berjalan secara maksimal untuk menuntaskan program-program strategis yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Baik, Pak Lukman, terakhir dari Anda begitu, ini kan kita melihat sekarang banyak ranperda yang tidak berjalan ataupun ranperda yang sudah sah jadi perda juga tidak berjalan seperti itu. Ini kan yang sebetulnya jangan sampai terulang lagi begitu di periode yang baru. Artinya apa yang jadi PR besar yang memang harus dilakukan untuk teman-teman yang baru saja menjabat, agar mungkin dari penyusunan prolegda itu sudah bisa matang lah, katakanlah seperti itu, agar nanti bisa menghasilkan perda yang bisa berjalan sebagaimana mestinya. Iya, hal yang pertama adalah di dalam proses penyusunan ranperda itu betul-betul kemudian dilakukan secara profesional, dilakukan taat asas, sehingga kemudian apa yang mendasari kemudian ranperda ini dimunculkan dan kemudian bagaimana apa yang menjadi latar belakang sehingga perlunya dibentuk ranperda ini itu kemudian betul-betul terjelaskan secara konkret dan dengan hal yang betul-betul sifatnya menjadi realita itu di dalam proses penyusunan ranperda itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pelibatan tenaga-tenaga ahli yang bisa kemudian membreakdown dan melengkapi kemudian apa yang dibutuhkan oleh anggota-anggota legislatif ini. Kemudian hal yang ketiga adalah anggota DPRD ini kita juga harapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sifatnya kemudian terkait dengan legal drafting itu tadi. Dan saya kira yang keempat adalah bagaimana kemudian ranperda yang disusun itu kemudian betul-betul memenuhi aspek-aspek apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dan kepentingan daripada publik, sehingga harus ada kemudian inventarisasi masalah yang sifatnya memilah kira-kira hal-hal yang penting dan mendesak harus segera dituntaskan yang mana begitu, sehingga ada skala prioritas yang sifatnya rationality, mana kemudian ranperda yang betul-betul bisa dilakukan di tahun-tahun yang akan datang misalnya, sehingga dari sisi perencanaan itu kemudian tidak terlalu dipasang target yang muluk-muluk begitu. Saya kira ini ya. Baik, terima kasih Pak Andi Lukman Irwan selaku pengamat pemerintahan. Memang itu jadi harapan kita bersama agar bagaimana tadi untuk teman-teman yang baru menjabat, khususnya ini kan banyak yang memang wajah-wajah baru begitu, lebih dari separuh bahkan Pak yang dilantik ini adalah energi baru ini. Semoga bisa bukan hanya melanjutkan tapi bisa mengubah yang mungkin kurang yang masih kurang di periode sebelumnya, seperti mungkin ada beberapa ranperda yang kurang berjalan sebagaimana mestinya. Semoga di periode ini bisa berjalan. Dan ada satu hal, bahwa ranperda yang kemudian disusun oleh DPR itu betul-betul harus dilakukan proses uji publik. Ya, ini yang kadang diabaikan di situ, uji publik, sehingga publik bisa memberikan kemudian bagaimana respon begitu, dan apa yang kemudian dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh publik itu bisa betul-betul terakomodasi di dalam satu ranperda yang disusun. Artinya itu jadi beberapa PR besar juga untuk yang baru menjabat di periode baru ini. Terima kasih sekali lagi Pak Andi Lukman Irwan. Pemirsa di rumah, demikian obrolan Karebosi kita malam hari ini, dan sesaat lagi akan ada Selebes Malam yang menemani Anda hingga 30 menit ke depan dengan informasi dari Kota Makassar dan sekitarnya. Selamat malam, sampai jumpa.